Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, ini saya keliru nulis kayaknya. Spreadsheet harusnya D ya. Baik, edisi kali ini di bulan puasa mungkin tidak lama, maksimal paling 30 menit selesai. Saya hanya ingin berbagi terkait bagaimana menyiapkan data set untuk divisualkan menggunakan Vosure, tapi data setnya tidak berasal dari Scopus, tidak berasal dari Web of Science dan seterusnya, tapi data yang kita miliki sendiri gitu. Nah, biasanya khususnya bagi teman-teman pustakawan itu ada yang bertanya, saya punya data set di Excel Pak, gimana ya bisa dibaca oleh Vosure gitu. Datanya apa? Data skripsi misalnya, atau data tesis atau data disertasi. Nah, dulu itu saya selalu menyampaikan kalau ingin datanya lengkap, semua bagian bisa dibaca oleh Vosure ya, masukkan salah satu caranya adalah masukkan data itu ke Mendeley atau Zotero atau software reference manager yang lain, kemudian baru diekspor ke RIS atau BIP mana nanti yang support, kemudian baru divisualkan dengan Vosure. Nah, kalau misalnya sudah punya data dalam bentuk spreadsheet, kemudian memasukkan data itu satu persatu ke reference management software, tentu itu membuang waktu. Nah, kemarin itu saya iseng-iseng, saya cek lebih detail sebenarnya formatnya seperti apa sih data setnya Scopus gitu. Nah, data set Scopus itu kemudian saya pakai untuk menelaah bagaimana sih sebenarnya format dataset itu sehingga bisa dibaca oleh Vosure gitu. Nah, yang saya lakukan kemarin adalah saya ekspor salah satu data yang muncul di Scopus itu, kemudian yang saya contreng itu hanya bagian-bagian yang penting saja, author, year, source title, kemudian apalagi yang bawah ini ya, bisa jadi ini hanya 3 ini. Kemudian di sebelah kanan misalnya publisher, kalau mau affiliation, kemudian abstract, author, keyword, dan index. Nah, kemudian saya ekspor. Setelah saya ekspor ke CSV ya, nanti hasil ekspornya itu dibuka. Oke, sebentar. Oke, kemudian hasil ekspornya ini saya buka menggunakan Notepad++ gitu. Kemudian saya lihat formatnya, Bapak Ibu. Nah, ternyata headernya itu ini. Jadi hasil ekspor tadi headernya ini. Kalau tadi saya contrang author ya munculnya authors pakai S ya, koma year, koma source, koma source title, link, abstract, dan seterusnya. Sehingga kesimpulan saya, yang penting ada headernya ini gitu. Headernya harus sama. Tidak harus lengkap dari A sampai Z. Maksud saya tidak harus lengkap dari semua yang diekspor ini. Jadi tidak harus misalnya author ID harus ada, dokumen title harus ada, dan seterusnya. Oh ya, kalau misalnya mau dokumen title ya dokumen title harus ada ya. Misalnya si judul itu mau divisualkan. Tapi tidak harus semuanya diekspor. Nah, dari tampilan ini, yang paling atas itu saya pakai sebagai patokan header dari setiap dataset. Kemudian di bawahnya ini bagaimana cara menuliskannya gitu loh. Contohnya misalnya ini yang paling belakang publisher itu ternyata nulisnya begini, dipetik ya. Kemudian indeks keyword dan author keyword itu ternyata nulisnya seperti ini. Petik artikel .2 simulation .2. Jadi dipisahkan dengan .2. Nah, ini yang saya temukan. Kemudian pengarang, nah ini pengarang bagaimana menulis nama pengarang, petik Petrenko Dabrowska spasi A titik koma. Jadi selalu kalau contoh ini ya, selalu ada titik kemudian koma. Kenapa? Ini dianggap sebagai nama depan, nama belakang, dan yang memisahkan itu si titik ini. Kalau kemudian nanti seperti ini, maka yang terjadi adalah, yang selama ini saya temukan, nama ini ada yang dianggap lanjutan dari nama belakangnya, sehingga di Vosure itu munculnya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang terjadi seperti itu, mohon maaf. Sehingga sebisa mungkin itu saya nulisnya seperti ini.
Nah, dari sekian header ini dan pengisian cara mengisi setiap data di header ini, kemudian saya pakai untuk membuat contoh dataset. Nah, contohnya saya membuatnya di Google Sheet, di Excel dan di Open Office saya belum nyoba gitu. Tapi saya tulis di poster itu Excel dan Open Office mestinya sama, paling nanti penyesuaian di delimiternya saja. Nah, dari sini, misalnya sudah memiliki data, misalnya apa ya, teman-teman pustakawan punya data skripsi misalnya, ada pengarang, ada judul, ada tahun terbit, kemudian source title kalau skripsi nggak ada, ya ini hilangkan saja. Afiliasi nggak perlu, affiliation with author nggak perlu, ya nggak usah diisi. Kemudian abstrak, kemudian keyword, di sini ada keywordnya, ada keyword, ada indeks keyword. Kalau skripsi nggak ada indeks keyword, hanya author keyword, ya sudah. Berarti nanti hanya author keyword, abstrak jika ada, year, tahun terbit, title, dan pengarang. Nah, penulisannya seperti yang tadi saya sampaikan, yang pengarang itu Jung C titik, koma, Lin C titik, J titik. Kalau kemudian nanti ada tambahan, ya ditulis di belakangnya, koma, gitu. Purwoko misalnya, P titik, misalnya gitu. Setahu saya yang aman begini, kalau cuma satu, sekali lagi pernah saya menemukan di Foursquare itu harus metani lagi, karena dianggap dia bagian dari penulis sebelumnya. Gitu. Ada yang terjadi seperti itu. Nah, nulisnya seperti ini, kemudian title seperti ini, kemudian year cukup seperti ini, source title seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana menulis autornya. Nah, autornya seperti ini, teman-teman. Autor keyword misalnya perpustakaan titik 2 kemerdekaan, kemerdekaan titik 2 perpustakaan. Jadi dipisahkan menjadi dengan titik 2. Nah, kemudian ini kan hasil dari spreadsheet. Nah, ini saya ekspor. Pak Budi, suara saya masih oke ya, Pak Budi? Mantap, mantap, Pak. Oke, siap. Nah, ini saya download pakai CSV. Oke ya. Saya download pakai CSV. Oke, di sini saya tulis apa ya? Latihan gitu ya. Nah, ini yang sudah saya coba sebelumnya. Latihan. Oke, latihan CSV. Oke, setelah tersimpan, kemudian saya buka Foursquare. Foursquare saya juga muncul, Pak Budi? Udah, Pak, udah. Oke, maka saya klik create, kemudian create a map based on bibliographic data. Next, saya milihnya yang atas, read data from bibliographic database files. Di sini ada Scopus. Karena apa? Karena saya pakai contoh dari Scopus. Jadi headernya pinjem formatnya Scopus. Maka ngambil paling atas. Next, saya pilih Scopus. Oke, saya klik titik 3 ini. Kemudian download. Latihan tadi mana? Oke, latihan. Bismillah, semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, berarti ada masalah. Oke, next. Kemudian next. Nah, bisa kan? Co-authorship, co-occurrence, misalnya co-occurrence-nya author keyword, kita lihat. 1 munculnya 3, next. 3, next. Muncul perpustakaan, kemerdekaan, dan dunia. Dari sini tadi. Perpustakaan, kemerdekaan, dunia. Jadi ada 3 ya. Perpustakaannya 1, 2, 3 kali, kemerdekaannya 2 kali, dunianya 1 kali. Begitu. Kemudian tinggal di finish, maka muncullah hasilnya. Begini. Tinggal di, ya ini karena datanya cuma 3 ya. Kemudian bagaimana dengan pengarang? Oke, set author, kemudian oke. Nah, muncul. Purwoko P tadi jadi seperti ini. Dan ketika di finish, maka hasilnya ya jejaring antar pengarang. Nah, teman-teman, dengan data kecil ini sebagai tambahan juga, saya bisa author keyword. Oke. Ya, di sini terlihat data yang paling dari keyword ini yang paling baru, dianggap baru begitu, yang munculnya di tahun 2020-an itu dunia. Nah, dengan 3 data ini kita bisa
melihat lebih detail kenapa dunia itu kuning gitu. Ketika saya arahkan ke dunia, di bawah muncul average publication year-nya 2022 ya. 2022. Nah, dari situ kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Kenapa dia 2022? Karena dia munculnya ya di 2022. Tapi bagaimana dengan kemerdekaan misalnya? Kemerdekaan kan muncul di tahun 2020 dan 2011. Maka ketika saya arahkan ke kemerdekaan, average publication year-nya itu 10,50. 10,50 itu hasil dari 2010 ditambah 2011 dibagi 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena muncul di 2 tahun ini. Nah, dengan data kecil seperti ini kita bisa sambil memahami bagaimana cara kerja penghitungan dari si Scopus. Baik, nah dengan contoh ini, Bapak Ibu, khususnya teman-teman pustakawan yang punya data tugas akhir dan ingin divisualkan menggunakan Fosure, semoga bisa ada ada gambaran caranya bagaimana. Oke, ini cuma 15 menit. Tadi saya siapkan slide kok saya lupa ya. Oke, nah ini tadi ringkasan dari yang saya sampaikan tadi. Jadi author penulisannya seperti ini, title nulisnya seperti ini, kemudian nanti ada author keyword nulisnya seperti ini, index keyword nulisnya seperti ini. Tapi disclaimer ya, teman-teman, saya pakai Google Sheet yang cara ini tadi. Jadi tinggal file download ke CSV langsung dibaca. Kalau misalnya pakai Open Office, kemungkinan besar hampir sama seperti Google Sheet, tapi kalau pakai MS Excel mungkin ada sedikit trik supaya bisa dibaca. Terkadang teks delimiternya itu agak berbeda.